Bab ke-226. Raffi sedikit lebih tenang setelah beberapa menit kemudian. Meskipun tubuhnya masih gemetar, setidaknya ia tak lagi menjerit seperti tadi. Joe meraih selembar tisu dan mengusap tubuh anak lelaki yang dipenuhi keringat itu. Wajah pucat dan gerak lemahnya membuat Joe meradang. Trauma yang timbul karena kekerasan yang dilakukan Bayu menjadi PR penting bagi Joe. Kamu tenang saja. Kita akan sama-sama melindungi ibu kamu. Satu tangannya bergerak mengusap puncak kepala. Om gak akan pukul ibu seperti ayah, kan? Joe menggelengkan kepala. Tidak. Om sayang sama ibu. Sayang sama kamu juga. Jadi kita akan tinggal sama-sama dan saling melindungi. Kalau ayah datang mau pukul ibu lagi? Tidak akan. Kamu tenang saja. Selama ada om, ayah kamu tidak akan dekat-dekat sama kamu atau ibu. Raffi menatap lelaki dewasa itu. Masih segar dalam ingatannya ketika Joe berusaha melindunginya dari Bayu. Bahkan kala itu Joe harus terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dia sudah minum obat lagi? Tanya Joe kepada Irene. Belum. Tadi siang terakhir. Tapi sudah makan, kan? Belum juga. Dia tidak mau makan. Katanya semua makanan pahit. Bisa ambilkan makanannya. Biar aku yang suapi. Irene segera menuju dapur dan mengambil makanan untuk putranya. Dari dapur, ia bisa melihat bagaimana Joe begitu perhatian terhadap Raffi. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari Bayu. Bahkan sejak Raffi lahir, tidak pernah satu kali pun Bayu menunjukkan perhatian terhadap putranya itu. Sehingga ingatan Raffi hanya dipenuhi kenangan buruk tentang ayah kandungnya. Suasana sudah lebih tenang setelah Raffi kembali tidur usai makan dan meminum obat. Irene terlihat lebih tenang. Setidaknya rasa takut akan kondisi putranya sedikit berkurang setelah kedatangan Joe. Terima kasih sudah kesini dan menenangkan Raffi. Ucap wanita itu. Sama-sama. Balas Joe. Apa dia juga sering terbangun di malam hari? Sering. Kalau sedang demam seperti ini, dia akan selalu terbangun dan histeris seperti tadi. Selama ini bagaimana cara kamu menenangkannya? Tanya Joe. Tidak ada. Aku hanya menggendong dan memeluknya. Butuh waktu. Tapi dia selalu bisa melewatinya. Joe menatap wajah calon istrinya yang terlihat cukup lelah. Menjaga Raffi tentu saja menguras tenaga dan pikiran. Kalau begitu kamu istirahat saja dulu. Biar aku yang jaga Raffi. Tidak usah, Kak. Aku masih bisa menjaganya. Kak Joe mungkin ada urusan yang lebih penting. Sama sekali tidak. Balas Joe. Kamu kelihatan sangat lelah. Sudah, tidak apa-apa. Aku akan bangunkan kamu kalau Raffi bangun. Mukanya masuk ke kamar. Irene malah memilih duduk di sofa. Ia tidak bisa meninggalkan putranya dan tidur sendirian. Terlebih saat terbangun, Raffi benar-benar akan menjerit ketakutan. Dia trauma berat dan butuh penanganan yang tepat. Bagaimana kalau kita bawa ke psikolog anak? Tawar Joe. Tapi berkonsultasi dengan psikolog pasti butuh uang yang tidak sedikit. Jawab Irene polos. Sebab setahunnya, calon suaminya itu hanya berprofesi sebagai seorang sopir di keluarga dermawan. Meskipun tidak tahu jumlah tepatnya, namun sedikit banyak Irene dapat menebak berapa gaji yang didapatkan Joe dari pekerjaannya sebagai sopir pribadi. Ia tidak tahu saja siapa Joe yang sebenarnya. Memangnya kenapa? Aku benar-benar tidak enak kalau Raffi akan menjadi beban untuk Kak Joe. Bagaimanapun juga aku seorang janda satu anak. Mau tidak mau itu pasti menjadi beban untukmu. Tidak masalah. Jangan pikirkan biaya. Yang penting traumanya Raffi sembuh dulu. Kasihan kalau terus seperti ini dan tidak ditangani dengan baik. Akan terbawa sampai besar nanti. Tapi, apa kita akan sanggup membayar psikolog anak? Joe mengatupkan bibir menahan tawa mendengar pertanyaan polos wanita itu. Maaf, bukan aku meremehkan. Tapi, aku tahu biaya ke psikolog cukup mahal. Aku sudah terlalu banyak merepotkan keluarga Darwan. Mereka bahkan meminjamkan apartemen ini untuk tempat tinggal. Bos itu baik dan tidak pelit, kok. Lagi pula, uangnya tidak akan berkurang hanya untuk membiayai Raffi berobat. Tapi aku tetap tidak enak. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan akan menikah dengan seorang laki-laki yang hanya bekerja sebagai sopir? Irene menundukkan kepala. Pekerjaan Joe tentu saja bukan sebuah masalah baginya.
Memangnya kenapa? Kamu masih muda dan cantik. Masih bisa mendapatkan suami dengan pekerjaan bagus. Wanita itu terdiam. Memiliki suami sempurna dan banyak uang bukan lagi hal penting baginya. Pernikahan dengan Bayu mengajarkan banyak hal. Termasuk bersyukur untuk apapun yang didapatkan. Bahkan ia pernah berada dalam keadaan di mana tidak dipukuli dalam sehari seperti sebuah kemewahan yang jarang ia dapatkan. Itu tidak penting lagi. Yang penting Raffi tidak dipukuli lagi. Dan dia bisa tumbuh seperti anak seusianya. Yang penting dia tidak perlu bekerja dan jualan keripik di tengah terik dan hujan hanya untuk bisa makan. Kamu ibu yang hebat, bisa membentuk anak yang kuat seperti Raffi. Iren kembali menunduk. Bola matanya berkaca-kaca. Sebisa mungkin menahan agar cairan bening itu tidak jatuh membasahi pipi. Kamu tenang saja. Meskipun aku hanya seorang sopir, tapi aku akan berusaha jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Kamu dan Raffi tidak akan kekurangan apapun. Jatuh sudah air mata Iren yang sejak tadi ditahan. Ucapan manis Jo membuat hatinya menghangat. Tanpa mereka sadari, sepasang telinga sejak tadi berada di ambang pintu dan mendengarkan pembicaraan mereka. Pintu yang terbuka memungkinkan untuk mendengar suara dari dalam sana. Ya ampun, drama apa lagi ini? Muki Joe. Bara berdecak sambil menggelengkan kepala. Ternyata Joe yang selama ini kaku dan irit bicara bisa semanis itu. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat dari Joe selama saling mengenal. Joe pasti akan sangat malu kalau ketahuan berbicara semanis ini. Image dingin dan cool yang selama ini ia bangun dengan susah payah akan runtuh. Ternyata si Kanebo kering bisa semanis ini kalau berhadapan dengan wanita yang dia sukai. Lucu sekali. Di matanya tingkah Joe dan Iren layaknya remaja yang saling jatuh cinta. Bahkan sampai saat ini, Iren mengira calon suaminya itu hanya seorang sopir biasa. Rupanya Iren tidak tahu kalau calon suaminya itu sopir miliarder. Dia pasti akan sangat terkejut kalau tahu siapa Tuki Joe yang sebenarnya. Bara kembali menatap ke dalam ruangan, hingga merasakan jaketnya ditarik dari belakang. Apa sih, bro? Tanya Bara gemas. Kita ngapain berdiri di sini sih, Om Bro? Kenapa nggak masuk aja? Biar ngupingnya nggak setengah-setengah. Protes Boy yang berdiri di belakang bestinya itu. Bara membalikkan tubuhnya sehingga posisinya saling berhadapan dengan Boy. Kalau ngupingnya di dalam, bisa digorok sama si Buto Aijo. Ngerti sekarang, bro? Jeti dari tadi kamu nguping di sini. Ya. Suara Joe yang tiba-tiba muncul membuat Bara tersentak.